Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Hera Fatmanila, peserta Latsar Angkatan 14 PPSDM Yogyakarta. Pada video kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk mendengarkan podcast wawancara dengan salah satu pejabat publik di Kabupaten Banjarnegara. Bersama saya telah hadir Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Banjarnegara, Bapak Amirul Nugrahani, SSTP. Sebelumnya terima kasih Bapak atas waktunya yang telah berkenan untuk memberikan informasi terkait tugas latsar saya, yaitu tentang implementasi atau praktek nilai-nilai dasar aneka bagi PNS. Oh ya, terima kasih Mbak Ajeng. Kami siap membantu dan semoga apa yang nanti saya sampaikan bermanfaat untuk pendidikan. Baik Bapak Amirul, sebelum kita lakukan tanya jawab terkait tema hari ini, boleh sedikit dijelaskan untuk profil bidang yang Bapak pimpin di Dinas Sosial Kabupaten Banjarnegara? Nama saya, perkenalkan, nama saya Amirul Nugrahani, Sarjana Sains Terapan Pemerintahan, jabatan Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin pada Dinas Sosial Kabupaten Banjarnegara. Personil di bidang penanganan fakir miskin ada 2 kasih. Yang satu yaitu kasih penanganan data fakir miskin, dan yang kedua kasih penanganan fakir miskin. Setiap kasih tersebut mempunyai 2 staf teknis. Kemudian kegiatan-kegiatan yang ada di dalam bidang penanganan fakir miskin yaitu yang pertama terkait dengan pengelolaan data kesejahteraan sosial yang disebut DTKS. Data itu digunakan oleh pemerintah pusat sampai dengan pemerintah daerah untuk melihat masyarakat, tingkat kesejahteraan masyarakat dari masyarakat yang sangat miskin, kemudian masyarakat miskin, kemudian hampir miskin, rentan miskin, dan masyarakat yang sejahtera. Itu di seksi data. Kemudian di seksi penanganan fakir miskin itu mengampu kegiatan-kegiatan bantuan sosial, dari bantuan PKH atau peningkatan kualitas hidup, program keluarga harapan, kemudian yang kedua ada program BPNT, bantuan pangan non tunai atau sembako, kemudian ada kegiatan bantuan KIS PBI yang untuk kesehatan, kartu miskin. Itu terkait dengan kegiatan tugas pokok fungsi yang diampu di bidang penanganan fakir miskin. Luar biasa, terima kasih Bapak Amirul untuk penjelasan tentang profil bidang penanganan fakir miskin. Selanjutnya kita tanya jawab. Untuk pertanyaan pertama, apa saja 5 nilai dasar ASN yang Bapak ketahui? 5 nilai dasar ASN yang saya ketahui, yang pertama akuntabilitas, kemudian yang kedua nasionalisme, yang ketiga etika publik, yang keempat komitmen mutu, dan yang kelima anti korupsi. Nah, itu biasa kita singkat aneka, begitu Mbak. Untuk pertanyaan kedua Bapak, apakah di bidang penanganan fakir miskin yang Bapak pimpin saat ini sudah mengimplementasikan? Jika sudah, bagaimana bentuk implementasinya pada nilai akuntabilitas?
Implementasi pada nilai akuntabilitas. Itu yang pertama, di dinas sosial, tertib kehadiran, kemudian tertib pakaian, tertib dalam pelaksanaan tugas dan fungsi melaksanakan pekerjaan. Pertanyaan ketiga, bagaimana bentuk implementasinya pada bidang nasionalisme? Implementasi pada nilai nasionalisme. Nah, ini yang pertama, di bidang kami mematuhi aturan yang ditetapkan oleh pemerintah, kemudian mengikuti apel dan upacara bendera, saling menghormati antar pegawai, kemudian menggunakan produk lokal atau produk dalam negeri. Pertanyaan keempat, bagaimana bentuk implementasi pada nilai etika publik? Terkait implementasi pada nilai etika publik yang sudah kita laksanakan dalam pelayanan masyarakat, itu tidak membeda-bedakan, yaitu adil, kemudian mentaati aturan yang sudah ditetapkan, kemudian kita ramah dalam pelayanan dan tidak menunda-nunda pelayanan atau pekerjaan. Pertanyaan kelima, bagaimana bentuk implementasinya pada nilai komitmen mutu? Implementasi komitmen mutu. Nah, yang sudah kita laksanakan di dinas sosial, khususnya di bidang kami, yaitu setelah apel pagi kita biasanya briefing sebentar, teman-teman kasih teman staf untuk evaluasi pelaksanaan tugas yang lalu, kemudian kita merencanakan kegiatan berikutnya beberapa hari berikutnya, seperti itu. Kemudian yang kedua, kita berikan reward dan punishment pada ASN yang melanggar, seperti itu. Untuk pertanyaan keenam, bagaimana bentuk implementasi pada nilai anti korupsi? Risiko terkait hukum, karena kita mengelola bantuan sosial, kalau kita tidak mencermati aturan, ya nanti kita akan terjebak pada resiko hukum, seperti itu. Baik Bapak, untuk pertanyaan ketujuh, apa saja hambatan, tantangan, dan resiko yang Bapak temui dalam implementasi Aneka? Terkait dengan tantangan dan resiko, lah ini tantangannya karena kita itu pelayanan ke masyarakat miskin, yaitu kita harus paham bahwa yang kita tangani itu masyarakat miskin dengan segala keterbatasan SDM, materi, dan lain-lain, tenaga, fisik, seperti itu kita harus paham. Pertanyaan terakhir Bapak, nomor 8, upaya apa sajakah yang telah dilakukan dalam mengatasi hambatan, tantangan, dan resiko? Upaya menangani tantangan dan resiko, yaitu kami sering sharing dengan kasih, dengan staf, ya, untuk ada masukan, saran untuk kebaikan kita bersama. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita tingkatkan kapasitas SDM kita dalam pelayanan masyarakat. Kemudian yang ketiga, kita kuatkan teamwork, yaitu pekerjaan dengan tim, tidak berjalan sendiri-sendiri. Jadi saling membantu, gotong royong dengan upaya yang ada, SDM yang ada, tenaga yang ada, waktu yang ada untuk menghasilkan suatu hasil yang agar lebih maksimal. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Baik Bapak Amirul Nugrahani, SSTP, selaku Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin di Dinas Sosial Kabupaten Banjarnegara. Terima kasih atas informasi yang telah diberikan, sangat luar biasa. Semoga podcast kita hari ini bermanfaat. Oke, terima kasih Mbak Ajeng, sama-sama.